Salam ilmu tanah Indonesia. Di vlog yang kedua kita akan membicarakan berkaitan dengan faktor pembentukan tanah. Bahwa jenis tanah di Indonesia ataupun di dunia bahkan bahwa memiliki jenis yang sangat bervariasi. Karena bahwa faktor pembentuknya juga sangat bervariasi. Ada 5 faktor yang berpengaruh dalam pembentukan tanah. Yang mana bahwa setiap faktor ini bisa berkolaborasi dengan jenis-jenis yang berbeda sehingga menghasilkan jenis-jenis tanah yang berbeda. Misalnya bahwa dalam sebuah hamparan bisa jadi kondisi atau jenis tanahnya bisa berbeda-beda karena ada 5 faktor yang akan menentukan faktor pembentukan tanah itu sendiri. Maka 5 aspek pembentukan tanah yang pertama adalah kita kenal istilahnya adalah bahan induknya. Bahan induk yang dimaksud adalah bahwa dari jenis apa bahan induknya. Misalnya bisa material endapan, bisa material vulkanik, ataupun material yang lainnya yang mungkin akan menjadi bahan asli dari tanah itu sendiri. Sehingga bahwa dalam pembentukan bahan induk ini akan menentukan tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Bisa jadi bahwa ketika kita materialnya adalah berasal dari batuan endapan, maka tanah yang terjadi maka relatif akan subur. Begitu juga dengan material misalnya bahan induknya adalah dari batuan vulkanik ya, sehingga hal inilah yang menyebabkan nanti akan menentukan tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang organisme. Sebagai faktor pelapukan batuan yang nantinya akan menjadi tanah, bahwa tidak terlepas dari organisme itu sendiri. Mikroorganisme bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, berupa banyak hal yang membantu proses pelapukan dari tanah itu sendiri atau pelapukan dari bahan induk itu sendiri. Nah, ternyata bahwa misalnya kondisi banyak organisme ini juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor pembentuk tanah yang lain yang nanti akan saya jelaskan secara lengkap. Intinya bahwa organisme ini memegang peranan penting di dalam proses pembentukan tanah. Belum tentu dalam sebuah hamparan, kembali lagi misalnya dalam satu kabupaten ternyata organismenya bahan induknya sama, ternyata organismenya beda-beda karena memang mungkin ada faktor-faktor yang menentukan habitat dari mikroorganisme. Inilah yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan tanah. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Maka dikenal di dalam ilmu tanah atau dalam pembentukan tanah ada tanah muda, tanah sedang, tanah tua. Yang ini sangat berkaitan dengan waktu pelapukannya. Nah, waktu ini sangat berpengaruh terhadap jenis tanah itu sendiri. Bisa jadi bahan endapan misalnya, kemudian ada organismenya bagus, tapi dalam kondisi bahwa baru muncul proses pelapukannya masih dalam kondisi yang masih dalam waktu yang singkat saja, maka tanahnya pasti akan berbeda. Kemudian yang keempat, iklim. Iklim yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah baik dari suhu, kelembaban, curah hujan ini juga sangat berpengaruh. Contohnya, kenapa bahwa di Indonesia tidak ditemukan namanya gurun pasir? Karena bahwa gurun pasir lebih cenderung terjadi pelapukan secara fisik. Karena memang tidak faktor pembentuk iklimnya atau faktor iklimnya sangat rendah sekali. Nah, beda sekali dengan di Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, sinar matahari yang full banget, maka ini akan membentuk jenis-jenis tanah yang relatif bahwa faktor iklim ini sangat menentukan di dalam pembentukan tanah. Jangan beda sekali ketika kita bicara daerah-daerah yang kering, maka faktor pembentukannya adalah kebanyakan adalah misalnya angin, kemudian dari sinar matahari yang relatif lebih dominan dibanding di Indonesia. Faktor curah hujan yang sangat tinggi ditambah dengan sinar matahari yang kuat, maka ini akan membentuk beberapa jenis tanah yang sangat khas di daerah tropis. Maka banyak orang jenis tanaman tertentu yang tumbuh itu adalah menyesuaikan dari jenis tanah ini. Misalnya ada tanaman tropis, ada tanaman subtropis. Lah, ini yang sangat berpengaruh terhadap tidak hanya dari tumbuhan itu sendiri, tapi dari tanahnya juga sangat berpengaruh. Ada ciri khas tertentu ketika kita bicara tentang iklim, karena iklim ini bisa yang berpengaruh adalah curah hujannya. Kemudian yang kedua adalah penyinaran matahari.
Kemudian ya bisa-bisa angin, kemudian kelembaban, ataupun faktor iklim yang lain yang sangat akan menentukan pembentukan tanah. Lah, yang terakhir di dalam faktor pembentukan tanah yang selanjutnya adalah yang dikenal yang namanya R atau relief. Bahwa ketinggian beda tinggi di permukaan tanah dari permukaan laut, maka bahwa akan sangat menentukan, karena bahwa kita tahu sendiri di daerah yang relief yang tinggi itu akan berbeda pembentukannya dengan yang di bawah. Contohnya misalnya sebaran di daerah yang relatif tinggi, di mana kelembabannya tinggi, suhu lebih rendah, maka bahan organik akan banyak sekali. Lah, ini akan berbeda kondisinya ketika di daerah bawah yang di mana tingkat pencuciannya tinggi, maka jenis tanahnya akan lain-lain. Maka di dalam selidik tanah itu sendiri bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa segumpal tanah ini adalah jenis A sebelum kita melihat dari mana dia asalnya, berapakah ketinggian tempatnya, bagaimana curah hujannya. Maka setiap tanah itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, di dalam faktor pembentukan tanah ini dikenal istilah dalam singkatan adalah BOWIR. Bahan induk, organisme, waktu, iklim, dan relief. Ini sangat menentukan faktor inilah sangat berperan. Lah, kenapa kok bisa lain-lain? Bahwa di dalam pembentukan tanah maka di masing-masing faktor ini adalah saling berkolaborasi, saling menentukan untuk pembentukan tanah tertentu. Sebagai contoh, misalnya tanah andisol yang ada di pegunungan terbentuk dengan bahan organik yang tinggi, berada di daerah yang tinggi, iklimnya kelembabannya bagus, kemenyaran sinar mataharinya bagus, curah hujannya tinggi, dan waktunya memang relatif lebih muda misalnya. Lah, kalau misalnya lebih lanjut lagi untuk daerah bawah, daerah-daerah yang pencuciannya tinggi, misalnya bawah tanah-tanah tua yang mengalami pencucian tinggi, misalnya ultisol atau oksisol yang relatif dia asam. Ini juga sangat bahwa istilahnya bahwa faktor-faktor ini adalah saling menentukan satu sama lainnya. Bisa jadi bahwa di dalam faktor-faktor pembentukan tanah ini bisa sama 2 atau 3, tapi keduanya beda, maka beda nanti beda lagi. 4-nya sama, bahan induknya ternyata beda, maka jenis tanahnya akan lain lagi. Maka bahwa di dalam sebaran tanah di Indonesia ataupun bahkan di dunia, jenis tanah ini adalah sangat banyak sekali jenisnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tanah ini adalah jenis andisol, ultisol, oksisol, vertisol, ataupun yang lainnya. Sebelum kita melihat bahwa di manakah dia berasal, kemudian kita harus melakukan cross check lagi. Intinya adalah bahwa di dalam 5 faktor pembentukan tanah ini adalah saling berhubungan satu sama lainnya, yang nanti akan menjadikan penciri khusus ke tanah itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di dalam 5 faktor pembentukan tanah yang dikenal namanya BOWIR, bahan induk, organisme, waktu, iklim, dan relief. Terima kasih. Salam ilmu tanah Indonesia.